Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya tentang kehidupan akhir zaman. Karena kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Jadi sekarang ini kita menghadapi masa-masa hoax, Pak. Kebohongan. Ini sekarang ini sudah. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiku fiha ar-raybidah. Qila wa mar raybidah? Qala ar-rajul at-tafihu fi amril ammah. Rawahu al-Hakim. Rasulullah mengabarkan akan datang satu masa di mana penuh penipuan, masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan. Rasulullah mengabarkan di mana orang berdusta itu dipercaya, sementara orang yang jujur didustakan. Jadi yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kira-kira sudah muncul apa enggak ini? Ya sekarang ini sudah masanya. Sudah masanya sekarang ini. Bahkan pengkhianat diberi kedudukan. Ya sekarang ini, Pak. Jadi koruptor menjadi pejabat. Sementara orang yang jujur, amanah disingkirkan, tidak dihormati. Kira-kira sudah terjadi enggak? Sudah. Jadi sekarang koruptor jadi gubernur, jadi menteri, ya kan? Sementara orang yang jujur, orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Ini sudah masanya, sudah seperti itu. Bahkan Rasulullah mengabarkan yang banyak berbicara pada saat itu ar-raybidah. Ar-raybidah itu orang yang nggak ngerti agama tapi mimpin rakyat kebanyakan. Sekarang sudah tren. Sekarang ini banyak preman jadi anggota DPR. Ya, yang penting punya fulus. Itu sekarang sudah masanya. Ini masa-masa yang penuh tipu daya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat amanah kepada umatnya, rambu-rambu ketika kita hidup berbangsa dan bernegara. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di akthar wa umuran tunkirunaha. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan atharah. Atharah itu ulama-ulama hadis menafsirkan penguasa yang zalim. Wa umuran tunkirunaha. Hal-hal yang tidak kamu sukai, hal-hal itu merupakan pelanggaran agama, itu malah diangkat, dimunculkan. Hal itu menurut kita itu sudah pelanggaran agama, tapi malah dimunculkan. Nah itu sudah terjadi. Nah, apa wasiat Rasulullah? Qala, ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau itu sudah ada, sudah kami rasakan dalam kehidupan kami, apa yang kau perintahkan? Apa yang kau wasiatkan wahai Rasulullah? Qala, addu ilaihim haqqahum wassalallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak pemimpin kalian, tunaikan hak-hak penguasa kalian, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Artinya ketika kondisi seperti itu, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjadi warga negara yang baik. Tetap Rasulullah minta kepada umatnya untuk menjadi warga negara yang baik. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Wahai Rasulullah, apakah boleh kami melakukan bughat, berontak? La, jangan, tidak boleh. Rasulullah mengingatkan tidak boleh. Sabar, ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Rasulullah juga memberikan arahan yang konkret, jelas. Qala Rasulullah SAW, satakunu ba'di ummara. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan umara. Umara itu kan penguasa, ya.
atau pemerintahan. Man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa annahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu alayya al-khawf. Jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian dan mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian bukan golonganku, dan kalian tidak akan bisa menuju al-khawtun nabi, telaga nabi, yaitu telaga al-kautsar. Artinya nanti di yaumil akhir, saat-saat puncak kehausan manusia, kalau kita membenarkan kebohongan, hoax gitu ya, kebohongan penguasa kita dan mendukung kezaliman penguasa kita, kita tidak akan bisa, kita akan tersingkir dari telaga al-kautsar, tidak akan bisa menuju al-khawtun nabi, telaga nabi. Sebaliknya, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fahuwa minni wa ana minhum wa sayarju alayya al-khawf. Sebaliknya, kata Rasulullah, jika kalian tidak membenarkan hoaks, kebohongan penguasa kalian, dan kalian tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian golonganku, dan kalian akan bisa menuju al-khawtun nabi, yaitu telaga al-kautsar. Kita bisa meminum air telaga al-kautsar dan dijamin tidak akan haus selama-lamanya nanti di yaumil akhir. Ini hadis rawahu Nasa'i fi Kitabil Imarah. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh masih ingat Buya Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Kata beliau, ini ungkapan yang sering muncul di media sosial. Saat penjajah, saat kita dijajah, kata beliau, ketika umat Islam beribadah dibiarkan oleh penjajah Belanda waktu itu. Jika kita berekonomi akan diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik akan dihabisi dan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu. Nah, ternyata apa yang diungkapkan oleh beliau ini adalah Perdana Menteri pertama. Karena tahun 1955 ketika pemilu dimenangkan oleh Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, beliau ini adalah tokoh Masyumi. Akhirnya beliau diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Dan waktu itu Indonesia masih bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Sampai akhirnya beliau berjuang, lobby-lobby kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahkan tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh Islam, salah satu diantaranya Daud Beroleh yang ada di Aceh, dan banyak sekali. Akhirnya tepat tanggal 3 Agustus 1950 muncullah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beliaulah pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Presiden SBY memberikan anugerah pahlawan nasional kepada Buya Muhammad Natsir, yang beliau inilah pencetus NKRI. Tapi di akhir kekuasaan Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, namanya Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Jadi bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini paham itu, Pak. Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Nah, salah satu diantaranya yang menolak ideologi Nasakom adalah Buya Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Termasuk juga Buya Hamka, Allahumma yarham. Dan 907 ulama seluruh Indonesia menolak ideologi Nasakom. Akhirnya apa resikonya? Tahun 58, ini tahun 57, 907 ulama seluruh Indonesia kumpul di Palembang mengadakan muktamar alim ulama seluruh Indonesia. Isinya, hasil muktamar itu, ulama-ulama mengeluarkan fatwa. Yang pertama, ideologi komunis kufur hukumnya. Yang kedua, manakala umat Islam menerima
ideologi komunis dengan keyakinan, kafirlah dia. Tidak sah menikah dan menikahkan, tidak sah waris mewarisi, dan haram hukumnya penyelenggaraan jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Akhirnya tahun 58 Presiden Soekarno pidato dengan berapi-api. Jadi beliau marah terhadap keputusan fatwa tokoh-tokoh ulama se-Indonesia yang jumlahnya 907 ulama itu. Dikatakan oleh Presiden Soekarno waktu itu bahwa fatwa ulama yang mengharamkan ideologi komunis itu dikatakan oleh Presiden Soekarno komunis fobia dan amoral. Artinya ulama dikatakan oleh Presiden Soekarno amoral. Amoral berarti kurang ajar. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh ulama termasuk Buya Muhammad Natsir yang mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Muhammad Natsir dipenjara di Batu Malang. Buya Hamka, Kiai Haji AZ Mutakin, Allahumma yarham, Kiai Haji Isa Ansori, Allahumma yarham, Kiai Muhammad Rum, Kiai Haji Yunan Nasution, Kiai Haji Muhammad Ghazali, dan beberapa tokoh-tokoh Masumi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, termasuk yaitu Kiai Prawoto Mangkusas Mito, dijebloskan hampir 907 ulama. Itulah kondisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah realitas kekinian umat Islam. Mulai dari zaman Orde Lama sampai nanti sampai yaumil kiamah, ya ini tidak akan pernah selesai, ya kan? Jadi Allah dan Rasulnya sudah memberikan peringatan, as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara al-haq dan batil, itu senantiasa ada sampai yaumil kiamah, tidak akan pernah selesai. Jadi pertarungan ideologis umat Islam mulai dari zaman dulu sampai sekarang sama, menghadapi kelompok nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal, Syiah Rafidhah, dan golongan munafik. Itu dari dulu sampai nanti yaumil kiamah, ya tetap ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Profesor Din Samsudin, beliau sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan beliau diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai utusan Presiden dalam dialog agama dan peradaban. Ketika beliau ke Malang, tempat saya, tanggal 3 Mei, hari Rabu 3 Mei 2017 di kampus UM, Universitas Negeri Malang, beliau menyatakan kejayaan umat Islam adalah juga kejayaan bangsa Indonesia. Jadi kejayaan umat Islam Indonesia juga kejayaan bangsa Indonesia. Karena pilar Indonesia ini salah satu diantaranya adalah umat Islam. Yang menguatkan Indonesia itu adalah umat Islam. Gitu. Jadi pilar negara ini umat Islam dan TNI. Nah, itu, Pak. Pilarnya dua. Nah, seperti itu. Kalau satu disingkirkan, otomatis negara ini akan goncang. Jadi kalau umat Islam dipinggirkan, otomatis negara ini akan goncang. Karena pilarnya itu adalah umat Islam dan TNI. Gitu. Beliau memberikan statement, sayangnya pemangku amanah di negeri tercinta ini selalu saja bersikap tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Jadi umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini rasanya bukan mayoritas, rasanya minoritas. Jadi umat Islam di Indonesia ini, Pak, pasca kemerdekaan sampai hari ini belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, masih jadi tamu di rumahnya sendiri. Itulah yang terjadi.
Makanya Profesor Din Samsudin menegaskan jangan coba-coba untuk mengeluarkan faktor kebesaran Islam dari Indonesia. Karena apa? Indonesia merdeka ini perjuangan umat Islam. Berapa darah syuhada dikorbankan sampai Indonesia merdeka menghadapi penjajah kafir Belanda ini. Itu darahnya para syuhada. Kemudian Profesor Din Samsudin datang lagi ke Malang hari tanggal 29 Oktober, hari Ahad 29 Oktober 2017 di Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsep. Beliau waktu itu memberikan kabar. Ini beberapa hari setelah beliau dilantik jadi utusan presiden bidang dialog agama dan peradaban. Jadi kata Profesor Din Samsudin, ketika beliau mau dilantik menjadi utusan presiden dan dialog agama dan peradaban, beliau minta syarat. Jadi Profesor Din Samsudin minta syarat kepada Presiden Jokowi. Kenapa? Beliau minta, kalau itu saya terima, tapi syaratnya satu. Apa? Karena beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, beliau tetap kritis terhadap pemerintah. Karena beliau sebagai seorang ulama, beliau punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Apa diterima oleh Presiden Jokowi? Ternyata diterima. Jadi tetap jabatan itu diterima oleh beliau, tapi beliau tetap memberikan syarat kepada Presiden, tetap beliau kritis terhadap pemerintahan. Ya. Bahkan ketika Presiden mencari orang yang menguasai dalam bidang dialog agama dan peradaban untuk wilayah Asia Pasifik, itu kantornya di Tokyo, Jepang, ternyata cuma satu, Profesor Din Samsudin. Beliau cari lagi, Presiden cari lagi orang yang menguasai dialog agama dan peradaban wilayah dunia internasional yang kantornya pusatnya di New York. Kembali lagi, ketemu lagi Profesor Din Samsudin. Jadi se-Indonesia ini tidak ada yang menguasai itu. Akhirnya tetap Presiden melantik Profesor Din Samsudin. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika di Malang beliau menyampaikan 29 Oktober 2017, kondisi umat Islam Indonesia sekarang ini ditekan, disudutkan, dan dituduh anti Pancasila dan kebinekaan, atau bahasa kita intoleransi. Itu kondisi umat Islam. Jadi beliau jujur, terang-terangan, itulah kondisi umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Jadi kalau bahasa agama kita itu persis seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyuruh, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kuna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La. Bal antum yauma idzin katsir. Kata Rasulullah, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'il. Tapi kualitasmu seperti buih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Apa kualitas buih itu? Kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Qala
walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Artinya rasa takutnya dari hati orang kafir itu sudah dicabut oleh Allah. Walayadifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati itu sudah menghinggap di hati kaum muslimin, apalagi menghinggap di hati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takutnya dari orang-orang kafir, dari hatinya orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Contoh ini, Pak. Tepat hari Rabu 21 September 2016. Gak usah saya kenalkan, sudah tahu semuanya. Jadi kata beliau, kita tidak ingin mencari pemimpin di satu daerah untuk menimbulkan sara. Kita ini negara yang dengan kemajemukan yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Dijawab oleh Habib Rizik waktu itu dengan hari yang sama, justru pencalonan non muslim di wilayah mayoritas muslim adalah pencetus sara. Jadi ketika beliau mencalonkan Ahok menjadi gubernur Jakarta, itu kata Habib Rizik, itulah pencetus sara. Masuk mayoritas muslim Jakarta mau dipimpin oleh orang kafir. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu menjadikan al-yahud wan nasara itu sebagai aulia, pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kata Allah, barang siapa yang menjadikan al-yahud wan nasara itu sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 144 Allah menegaskan dengan cukup tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah memberikan peringatan, memberikan tazkirah. Itu. Bahkan kata Habib Rizik, di samping itu pencetus sara, ya, ketika mencalonkan non muslim di wilayah mayoritas muslim, itu juga sekaligus merupakan pemerkosaan terhadap asas proporsionalitas kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya terus akhirnya lahirlah peristiwa 411 dan 212, sampai akhirnya beliau khutbah Jum'ah, salah satu isinya ini beliau tegaskan pada saat khutbah Jum'ah, di samping kanan kirinya, di depannya itu ada presiden, wakil presiden, ada panglima TNI, ada Kapolri, ada seluruh pejabat tinggi negara. Beliau khutbah Jum'ah di depan semua. Kata beliau, sekali lagi saya tegaskan bahwa orang kafir haram menjadi kepala daerah di wilayah mayoritas muslim, apalagi jadi kepala negara di negara mayoritas muslim. Ini ketentuan ayat suci yang tidak bisa ditawar. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus bersikap sami'na wa ata'na, karena ini ayat Allah, ya. Bahkan seorang muslim begitu dia ati'ullah wa ati'ur rasul, itu sudah ada semacam keyakinan, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya di dunia dia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Panglima TNI memberikan pidato di gedung PP Muhammadiyah ketika menghadiri pengajian bulanan di gedung PP Muhammadiyah di Jakarta. Beliau tegaskan Indonesia merdeka oleh umat Islam. Ya, jadi Indonesia merdeka ini oleh umat Islam. Kan nggak mungkin apa? Orang Kristiani melawan Belanda. Mungkin enggak? Enggak mungkin, enggak logik gitu. Orang Belanda itu orang kafir, Kristiani. Masa orang Kristiani melawan Kristiani, kan enggak mungkin apa? Ya kan? Jadi Indonesia itu merdeka karena umat Islam. Jadi seperti itu. Bang, sekarang saja kita dirubah sejarahnya. Contoh Pattimura. Pattimura itu anak-anak kita di buku sejarah dikatakan Pattimura orang Kristiani. Padahal itu tidak. Pattimura itu orang Muslim taat. Namanya Ahmad Lusi. Beliau menegakkan, membangkitkan semangat jihad di Ambon untuk menghadapi penjajah Belanda. Tapi sekarang di buku sejarah Pattimura itu dirubah agamanya jadi Kristiani. Yang rupanya penulis sejarah itu, ya kan? Astagfirullah, ini jahatnya Pak. Ya, jahatnya seperti ini. Terutama kalangan nasionalis sekuler mencoba merubah sejarah. Makanya sejarah itu tergantung penguasa, siapa yang berkuasa. Seperti itu. Contoh Pak, tidak akan pernah Bapak Ibu lihat membaca sejarah yang namanya mujahidah yang sangat luar biasa dari Aceh, yaitu Laksamana Kemal Hayati. Laksamana Kemal Hayati itu Bapak kalau ke Aceh itu jadi pahlawan nasional. Beliau itu yang dikader pada masa Daulah Turki Utsmaniyah. Lahirlah mujahidah. Bahkan Laksamana Kemal Hayati itu berhasil membunuh komandan angkatan laut Belanda. Langsung dibunuh oleh beliau. Dan itu tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Tapi kalau kita ke Aceh, baru kita melihat sejarah beliau itu. Yang di buku sejarah kan Raden Ajeng Kartini. Tidak ada Pak Laksamana Kemal Hayati, tidak ada. Nah inilah sejarah. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ketika di gedung PP Muhammadiyah, Panglima TNI waktu itu, dan sekarang kan sudah ganti, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, menegaskan Pancasila itu adalah hadiah dari Islam untuk Indonesia. Jadi Pancasila itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Loh kok sekarang umat Islam dituduh anti Pancasila? Ini kan maling teriak maling. Jadi kita harus cerdas Pak sekarang ini. Karena hampir 80% media sekarang ini dikuasai orang kafir. 80%. Ya. Jadi kita umat Islam harus cerdas. Bahkan kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang dulu, negara asing sangat berkepentingan untuk melemahkan persatuan dan kesatuan Indonesia serta memecah belah negeri ini. Jadi negara asing itu menggunakan isu intoleransi untuk mencapai tujuannya. Jadi ketika Ahok dicalonkan jadi gubernur DKI, ternyata kekuatan asing ini menggunakan isu intoleransi dihantamkan kepada umat Islam. Siapa negara asing itu? Cina. Benar enggak? Cina. Jadi sehingga umat Islam terpojok, umat Islam benar-benar tersudut. Padahal sak dunia ini Pak, sak dunia ini yang paling toleransi adalah umat Islam Indonesia. Sak dunia ini
Jadi jangan ngajari toleransi pada umat Islam Indonesia, jangan ngajari. Karena umat Islam dari dulu sudah terkenal sak dunia ini. Paling toleransi sak dunia ini adalah umat Islam Indonesia. Seperti itu. Kata beliau, pemimpin itu adalah seorang pemimpin, dia menghormati ulama dan menyayangi umat. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang berkuasa siapa Pak? Partai apa? Partai apa yang sekarang? Ya. Ini kan? Ini yang berkuasa sekarang. Apa saja yang Ya. Jadi ketika hari Selasa 10 Januari 2017 di Jakarta Convention Center, beliau pidato. Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup mempromosikan diri mereka sebagai peramal masa depan. Artinya, kata beliau, ulama itu peramal, peramal masa depan. Ini kan taswih Pak, pelecehan. Mereka, artinya ulama, meramal dengan fasih tentang apa yang akan datang, termasuk kehidupan setelah dunia fana ini. Jadi katanya ulama itu meramal tentang kehidupan akhirat, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Jadi katanya ulama belum pernah melihat kehidupan akhirat. Nah, ini kan gagal paham. Jadi yang menyampaikan, artinya yang memberi informasi tentang kehidupan akhirat itu siapa? Allah, bukan ulama. Ulama itu menyampaikan kepada umat, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi menyampaikan berita-berita di dalam Al-Quran tentang kehidupan akhirat, ulama menyampaikan. Nah, ini kan berarti kan kelihatan bodohnya, nggak ngerti agama berarti, ya kan? Nggak ngerti. Bahkan kata dia, kehidupan akhirat itu khayal, ramalan. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumhur ulama ahlus sunnah sak dunia sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan. Kalau ada seorang muslim tidak percaya pada yaumil akhir, hukumnya kafir. Ini sudah masuk, sudah masuk. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kita kan sudah sepakat. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang al-iman, Rasulullah berikan jawaban. Al-iman, qala an tu'minuna billah wal malaikati wal kitabihi wal rasuli wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi wassarihi. Muttafaqun alaih. Itu sebagai manhaj akidah ahlus sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Panglima TNI waktu itu diundang di Kompas TV. Presenternya yang mewawancarai adalah Rossi, gitu ya, Rossi. Jadi beliau dijebak dengan pertanyaan, apakah umat Islam melakukan kudeta pada titik-titik ini? Dijawab oleh beliau, saya agak tersinggung dengan kata-kata itu, karena saya umat Islam juga. Ternyata bapak-bapak, dengan jebakan presenter Kompas TV, Kompas TV itu milik siapa? Ya. Jadi akhirnya beliau diberhentikan sebelum masa pensiun, difitnah. Difitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalangan DPR bingung, padahal Islam itu kan mayoritas di Indonesia, tapi kok diperlakukan tidak adil. Ini loh,
Artinya umat Islam ini mayoritas, tapi kok tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kok bolak-balik jadi tamu saja, mulai pasca merdeka sampai sekarang jadi tamu terus Pak umat Islam ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu contoh yang sekarang ini menjadi tantangan umat Islam yaitu tentang kebangkitan PKI. Ini satu keanehan. Indonesia punya payung hukum, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Kemudian KUHP pasal 107 A, B, C, D, E. Ini payung hukum yang melarang kegiatan, segala macam bentuk kegiatan Leninisme, ateisme, Marxisme, komunisme dilarang. Bahkan KUHP pasal 107 A, B, C, D, E itu konsekuensinya 12 sampai 20 tahun penjara. Tapi kok aneh bin ajaib, seminar bela PKI kok muncul. Aneh bin ajaib. Jadi seminar bela PKI tanggal 16 sampai 17 September 2017 di gedung kantor LBH Jakarta. Malah diamankan oleh aparat, dijaga oleh aparat. Itu kan sempat Bejo Untung, salah satu tokoh PKI yang ikut dalam seminar ini, diundang oleh Pak Karni Ilyas, acara Indonesia Layar Club TV One. Ditanya oleh Pak Karni Ilyas, bagaimana Pak Bejo Untung tentang seminar bela PKI di kantor LBH Jakarta? Oh, enggak ada, yang ada cuma nyanyi-nyanyi saja itu. Akhirnya dijawab oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, karena Pak Kiflan punya intel, dimasukkan di dalam acara ini. Jadi ternyata isi seminar itu yang pertama, sejarah tentang pengkhianatan PKI adalah kebohongan. Ini kan maling teriak maling. Jadi katanya sejarah tentang pengkhianatan PKI, jadi sejarah tentang kudeta PKI tahun 48 tahun 65 itu katanya bohong. Ini kan maling teriak maling. Yang kedua, isi seminar itu, PKI adalah korban tentara dan Orde Baru. Coba Pak. Jadi PKI katanya korbannya TNI dan Orde Baru. Ya, ini kan maling teriak maling. Yang ketiga, PKI tidak membantai umat Islam maupun para jenderal. Astagfirullah. Jadi mereka berusaha dalam seminar itu membalik fakta. Padahal Pak, gontor, pondok pesantren gontor, berapa ulama-ulama gontor, santri-santri gontor yang dibantai oleh PKI? Berapa umat Islam yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dibantai oleh PKI? Berapa pelajar Islam Indonesia PII yang dibantai di Kanigoro, Blitar Selatan? Berapa ribu, berapa puluhan ulama yang dibantai di Jawa Tengah, di Solo, Kertosuro, ya kan? Berapa ulama itu? Dan 7 jenderal dibantai kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Loh, itu tidak diakui, katanya bohong katanya. Astagfirullah. Ini loh Pak. Yang keempat, forum akan berjuang terus untuk memulihkan nama baik PKI. Yang kelima, PKI harus bangkit kembali. Itu isi seminarnya. Kemudian dalam seminar ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI dan didukung oleh 26 LSM,
Ormas LSM 26 dihadiri oleh 7 tokoh PKI, meminta syarat kepada pemerintah. Ini hasil isi seminarnya, hasil seminarnya. Pemerintah, yang pertama, pemerintah harus mengakui bahwa benar-benar ada pembantaian terhadap PKI. Jadi dibalik, Pak. Pemerintah harus mengakui bahwa PKI dibantai, katanya. Ini kan, ya Allah, diputar balikkan faktanya. Yang kedua, pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Jadi pemerintah harus minta maaf pada PKI dan meluruskan sejarah PKI. Yang ketiga, pemerintah harus menegakkan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pembantaian PKI. Jadi pemerintah diminta menghukum yang membantai PKI, padahal yang membantai umat Islam dan TNI adalah PKI. Jadi dibalik faktanya sekarang. Itu syarat. Nah, Isya adzan dulu, Pak, ya. Ya. Pas masuk Isya. Ya, adzan. Nanti diteruskan Pak Do Isya. Ya.